Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan kitab Mazmur pasalnya yang ke-24. Menurut penafsir, Mazmur 24 ini sebenarnya terdiri dari 3 bagian Mazmur yang kemudian digabungkan, yaitu ayat yang pertama dan kedua sebagai Mazmur yang pertama, ayat 3-6 sebagai Mazmur yang kedua, dan ayat 7-10 sebagai Mazmur yang ketiga. Dan Mazmur yang terpisah ini dinyanyikan secara bersamaan ketika umat Tuhan bersama-sama melakukan perjalanan naik ke gunung Tuhan, yaitu Gunung Moria, yang kemudian di sana tempat umat Tuhan beribadah datang kepada Tuhan. Dan kali ini kita akan merenungkan bagian yang kedua, yaitu Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat 6. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu, demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita baca ayat 3 dan ayat 4 ini, pada ayat 3 jika kita cermati, di dalamnya ada 2 pertanyaan sebagai syarat khusus. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Dan pada ayat yang keempat, yang merupakan jawaban dari pertanyaan di ayat 3 tersebut, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika ada kata boleh, berarti sesungguhnya ada yang tidak boleh. Dan yang tidak boleh adalah orang-orang yang sebaliknya, orang yang kotor tangannya dan tidak murni hatinya, orang yang menyerahkan dirinya pada penipuan dan yang suka bersumpah palsu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa sulit syarat-syarat yang diberikan. Dan oleh karenanya umat Tuhan dalam perjanjian lama, mereka harus mentahirkan dirinya. Mereka harus memberikan persembahan penghapus dosa. Mereka harus membawa korban kepada Tuhan ketika mereka hendak naik ke gunung Tuhan. Tetapi kita umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, syukur bagi kita ketika Yesus Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ketika itu tirai bait Allah terbelah 2 dari atas ke bawah, dan kita yang sesungguhnya tadi terpisah dari Allah, terpisah dari surga, kemudian menjadi dekat karena pengorbanan Yesus Kristus. Kita tidak lagi harus datang dengan susah payah ke bait Allah. Ini bukan berarti kita menjadi gampang, tidak. Tetapi kita tetap harus memiliki hati yang bersih, tangan yang bersih, hati yang murni, tidak melakukan penipuan dan tidak bersumpah palsu. Tetapi kita sebagai umat Tuhan datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus Kristus berkorban bagi kita sekali untuk selama-lamanya, sehingga kita dikatakan dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Kita adalah orang-orang yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, datang beribadah ke bait Tuhan, datang beribadah kepadanya, karena kita orang-orang yang sudah ditebus dan dimenangkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dalam satu kesempatan kepada murid-muridnya, dalam Matius 11 ayat 28 berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berbeban berat di sini penafsir mengatakan ini adalah hukum Taurat yang begitu berat harus dilakukan oleh umat Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia menggenapi hukum Taurat. Dia membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih, marilah kita semakin setia datang kepada Tuhan Yesus Kristus, beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati.